Oke. Apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini? Pernikahan. Apa dalam pikiran Mawar? Duh, bingung banget jawabannya. Seharusnya menjadi pintu pembuka berkah. Karena kalau Mawar bisa mengolah ego dan emosi pada saat itu sama papanya anak-anak, mungkin bisa saja perceraian itu tidak terjadi. Kan kamu tadi bilang ini akan menjadi podcast terakhir kamu. Ya. Di podcast aku, karena aku lihat kamu pernah keluar di podcastnya di TS Talk, di Ruben Onsu, Bunda Maya. Di Bunda Maya dan Bunda Ashanti. Kata kamu sama udahlah. Mas Uya juga Mas ya. Uya, udahlah cukup gitu. Iya. Kenapa? Sebetulnya gini loh. Hai guys, jumpa di vlog aku ya. Kali ini bersama dengan yang lagi viral. Saya rasa wajahnya sedang beredar di semua podcast artis. Tapi sebenarnya di balik keviralan mengenai masalah keluarganya, sebut saja Mawar. Karena memang itu nama aslinya ya kan. Iya, betul. Sebetulnya Mawar ini bukan orang yang menurut gue ya, lo tuh bukan orang yang menjual cerita kehidupan lo. Tapi memang sekarang kebetulan aja terkuaknya seperti begini, itu. ya. Karena dulunya kan lo menang ajang-ajang nyanyi kan. Iya. Yang gue tahu itu tidak mudah gitu. Enggak mudah. Bukan mudah. Menuju puncak ya kan. Tampilkan host kita malam ini Adi Nugroho ya kan. Iya benar. Kemana itu si Adi? Udah makan obat kolesterol mungkin di rumah. Udah tuwirda nih. Oke, kita main ABCD ya. Iya, oke. Kak. Aduh deg-degan deh. Siap-siap ya. Pernikahan. Oke, aku tidak akan membahas mengenai kasus kamu karena kamu udah saya rasa netizen semua udah lebih pintar dengan ilmu cocoklogi. Tapi kalau mendengarkan kata yang akan aku sebutkan ini, apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini? Pernikahan. Apa dalam pikiran Mawar? Duh, bingung banget jawabannya. Seharusnya menjadi pintu pembuka berkah, menjadi pintu kebahagiaan yang seutuhnya. Seharusnya. Ada kata seharusnya. Jadi seharusnya, misalnya nih, kalau buat gue pernikahan, harusnya tuh panjang ya, karena berat sebenarnya. Diusahakan. Okay. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu juga harus diusahakan. Okay. Kalau buat Mawar ternyata pernikahan itu adalah seharusnya di garis bawah pada kata seharusnya menjadi pintu berkah untuk saya, untuk keluarga saya, dan juga menjadi sumber kebahagiaan saya. Itu kan idealnya. Harapannya kamu pada saat menikah. Tapi ternyata yang kamu rasakan saat ini dengan kamu akhirnya berpisah. Unfortunately kamu dan suami akhirnya berpisah. Gambaran pernikahan itu apakah berubah atau tetap sama? Tetap sama kok. Tetap sama. Karena buat saya tuh manusia nggak sama. Ya. Dengan yang dulu itu mungkin ya memang jodohnya cuma sampai segini aja. Tapi bukan berarti siapapun nanti ke depannya pengennya sih kita dari awal juga menikah nggak mau bercerai ya Kak. Pasti. Pengennya sih kalau nanti saya bertemu lagi dengan seseorang dia benar-benar jodoh dunia akhirat saya. Jadi ini pernikahan chapter pertama jodohnya sudah selesai. Sampai pada kemarin ya. Kalaupun ada pernikahan yang kedua, misalnya pun Tuhan memberikan jodoh kepada Mawar, kamu akan tetap melihat bahwa pernikahan itu akan seharusnya menjadi pintu berkah untuk suami dan istri. Tidak pernah berubah. Lain pasangan, lain imam, siapa tahu nanti benar-benar bisa jadi pintu berkah yang sesungguhnya. Adakah dengan segala luka yang aku percaya bukan hanya luka yang ditimbulkan dari mantan suami, tapi juga pasti kamu melakukan sesuatu yang mantan suami juga pasti terluka. Iya betul. Karena aku percaya banget ya Mawar, karena aku juga sudah menikah 11 tahun. Betul. Aku percaya banget bahwa rumah tangga itu kalau sampai akhirnya fell apart, dua-duanya yang gagal. salah. Dua-duanya pasti, mungkin ada yang lebih besar yang mana. Iya, tapi pasti dua-duanya tuh punya kesalahan. Punya andil, betul. Karena kan it takes two to tango, menikah kan berdua-duanya kan. Kan begini kan berdua, semua kan berdua. Iya. Jadi kalau buat kamu saat ini, adakah trauma di hati kamu untuk misalnya ada cowok yang ada, karena kan orang sekarang tahu bahwa kamu tuh adalah seorang janda. Iya, oke. Kalau trauma kayaknya nggak tahu, tapi yang jelas untuk sekarang, untuk saat
dalam waktu yang sebentar lagi kayaknya belum dulu, kayaknya pengen fokus untuk anak-anak you dulu take ya. your time untuk diri sendiri Iya, aja. jadi serahin sama Tuhan aja. Kalau memang ketemu jodohnya, kalau ditanya saya mau menikah sekarang, enggak sekarang. Tapi kalau ternyata saya dipertemukan, tiba-tiba saya kok yakin ya, berarti saya percaya itu jodoh dari Tuhan, ya udah jalanin aja. Jadi tidak ada pikiran bahwa setelah gue kemarin akhirnya sakit, gue akan sendirian sampai gue nanti tua pun gue sama anak-anak, enggak akan begitu. Enggak. Karena ada loh perempuan-perempuan yang akhirnya memutuskan untuk sendirian. Betul ada. Tapi ya itu karena Mawar menilai semua orang nggak sama, nggak memukul rata semua orang, jadi kayaknya nggak adil kalau Mawar bilang nggak mau menikah karena takutnya begini lagi, semua orang nggak sama. Sesungguhnya kalau bisa minta sama Allah ya, Muslim kan ya? Iya. Saat tua pengen punya teman atau udahlah sendiri aja sama anak-anak, takut lagi sakit lagi? Nggak maunya sih sama pasangan, karena gini, anak-anak punya hak untuk punya kehidupannya sendiri Kak. Jadi saya nggak mau anak-anak ngerasa dibebani, nanti tuanya saya jadi seperti beban gitu ya. Harus mengurus ibu, harus mengurus gini. Enggak, biarin dia bahagia dengan pilihannya nanti. Dia berkeluarga, maunya saya gitu. Dia berkeluarga, dia nanti kasih saya cucu, kalau bisa saya dikasih umur panjang sampai cicit. Amin. Nanti mereka datang ke rumah, berkunjung ke rumah oma opanya gitu lah. Gak mau jadi beban buat anak-anak. Nggak mau. Siap. Kita main lagi. Bingung kan? Bingung kan bisa langsung ke kakak? Memang seperti itu. Semua sudah ada yang mengatur ya kan? Komitmen. Sebetulnya kata komitmen ini kan tidak semua orang bisa menjalankan. Betul. Dengan akhirnya sesuai dengan komitmen awal kan. Karena emang susah loh sebenarnya. Iya, betul. Tapi di kacamata kamu, Mawar, saat ini usia kamu tuh berapa sih? 36 tahun. Sudah menikah sekali dengan segala experiences anak 3 saat ini ya. Kata komitmen tuh punya arti apa buat seorang Mawar? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Perlu kedewasaan dan benar-benar kesiapan yang bukan cuma hari ini siap, besok berubah rasa jadi tiba-tiba. Ya jangan gampang. Apa ya, komit itu harus benar-benar hal yang serius. Ya. Gitu. Ya. Menurut kamu sendiri sebetulnya orang yang committed nggak dengan komitmen? Sebetulnya saya orang yang komit kok. Jadi ketika saya benar-benar, kasarnya gini nih Kamel ya, pada saat saya tidak serius berhubungan dengan pria, saya bisa berhubungan dengan 1, 2, 3, 4 kasarnya ya, kalau nggak ada komitmen. Tapi ketika saya benar-benar udah bilang gua mau fokus sama dia, saya yakinkan saya akan tetap stay sama dia. Itu sudah terjadi dengan mantan pacar. Rata-rata saya yang diselingkuhin. Oh jadi kamu tuh dulu pas pacaran sering diselingkuhin? Iya, aku mah udah biasa, ditinggal nikah juga pernah. Aku curhat. Yang bener loh. Iya. Cewek sekece kamu. Dengan maksudnya dengan prestasi kamu saat itu kamu juara AFI. Iya. Wow. Ditinggal menikah pun ada gitu ya. Apa menurut kamu karakter di diri kamu yang akhirnya membuat si cowok-cowok karena saya kadang-kadang suka terlalu cuek, kadang-kadang terlalu percaya. Mungkin ada orang yang pengennya dicemburuin, kalau saya yang terlalu ngelosin kayak nggak apa-apa. Orang ngelihatnya kayak kamu nggak bener-bener suka kali ya, terlalu cuek. Ya itu terjadi lagi di pernikahan saya kan. Karena saya terlalu percaya. Saya nggak punya pikiran bahwa ada sesuatu hal dari orang terdekat saya, ya mungkin kalau dibilang kecolongan nggak tahu deh, apakah Mawar kecolongan nggak tahu. Jadi karakter kamu tuh orangnya sebenarnya terlalu gampang percaya. Kalau udah percaya sama orang ya percaya aja, nggak ada yang gimana. Mawar tuh jeleknya tuh suka rada cuek Kamel. Kalau udah punya hubungan yang Mawar ngerasa aman-aman aja kayak sama suami, kadang-kadang kejelekannya saya tuh kalau udah ribet gitu ya, suka lupa merhatiin suami. Misal jangan lupa makan. Kadang-kadang tuh maunya tuh ya maaf deh 1, 2, 3 kali di-ngertiin karena saya kan bukan lagi santai-santai nonton TV atau main handphone, enggak, tapi saya ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak. Jadi kadang-kadang kamu jujur sebagai istri suka lupa itu suka hal lupa. Seperti itu. Kayak misalnya jangan lupa makan ya, tapi saya itu selalu menawarkan untuk membawakan bekal. Oh, kamu masak sendiri di rumah? Iya, masak sendiri di rumah. Oh, nah itu bagus tuh, it's a good input ya. Anak-anak kalau sudah menikah lama suka lupa ya. Perhatian-perhatian kecil seperti itu. Betul. Jadi kamu sebenarnya mengakui bahwa itu adalah salah satu kecuekannya kamu, Mawar. Kurangnya kamu juga gitu ya. Kurang perhatian kadang-kadang. Oke, good. P lagi. Perceraian.
Dalam menikah kan sebenarnya perceraian itu adalah kata yang sebetulnya ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi dengan kondisinya aku punya anak 2, kamu punya anak 3. Jadi aku bisa ngerti banget saat memutuskan untuk akhirnya gila pengen lebih bahagia bercerai. Tapi ini ada 3 manusia nih yang ikut terpengaruh apapun yang dilakuin sama Didi dan juga ibunya, masa depannya akan terpengaruh gitu. Kata perceraian sekarang di otaknya Mawar tuh seperti apa? Pembelajaran. Pembelajaran supaya harus lebih sabar lagi, harus bisa nahan ego sebenarnya. Karena kalau Mawar bisa mengolah ego dan emosi pada saat itu sama papanya anak-anak, mungkin bisa saja perceraian itu tidak terjadi. Ya Kak ya? Iya. Yang jelas terlepas itu dari apapun ya. Terlepas dari apapun, kalau misalnya saya nurunin ego saya, saya nurunin emosinya sama-sama deh, bukan cuma Mawar. Mungkin perceraian itu bisa dicegah. Itu Kak. Jadi kamu tuh juga sebetulnya merasakan saya mengakui nggak mungkin lah kesalahan ada di mantan suami doang atau di Mawar doang, nggak mungkin ya. Karena 9 tahun hidup bersama-sama kan dinamis. Nggak mungkin hidup flat aja, nggak mungkin. Pasti ada naik turun. Entah sayanya yang kelewat cuek, entah suaminya juga lagi kepengen diperhatiin banget, Mawarnya yang nggak peka, sibuk sama anak-anak. Walaupun baik ya, kan kamu you're being a good mom gitu kan. Karena memang dari 9 tahun pernikahan kan saya nggak dibantu suster, baru-baru aja kan. Oh jadi semua sebenarnya kamu sama suami? Saya aja, kan suami kerja. Karena suami kerja untuk anak-anak dan untuk kamu juga ya. Oke, jadi ada sebenarnya kalau ditanya di lubuk hati terdalam, walaupun pasti dong namanya bercerai kemarin dengan berita yang kemarin viral itu, ada keselnya sebagai manusia, ada marahnya. Tapi at the end of the day sebetulnya ada penyesalan kayak, aduh kenapa ya sebenarnya masih bisa diusahakan, ada begitunya nggak? Untuk saat ini nggak, sudah nggak. Cuma lebih introspeksi ke diri kamu. Lebih saya udah nggak mikirin lagi tentang pernikahan yang sudah lewat, karena bagaimanapun juga yang bersangkutan sudah menikah lagi, sudah punya kehidupannya lagi, kayaknya akan sangat nggak adil buat Mawar kalau masih mikirin pernikahan Mawar dulu ya. Tapi lebih ke gini aja, saya lebih ngomong buat diri sendiri, pokoknya kalau nanti Mawar ketemu dengan orang yang tepat dan dia juga jadi imam, yang lalu yang udah terjadi jadi pembelajaran buat saya. Semoga saya dengan yang baru bisa lebih jauh jadi istri yang lebih baik lagi. Dengan pengalaman yang kemarin. Oke, good. Ironis, artinya gini. Ironis banget bahwa kamu tuh comeback akhirnya dalam dunia entertainment. Dengan akhirnya menguak berita yang sangat-sangat private ya, yaitu masalah rumah tangga, terbuka di sosial media dan segala macam. Padahal sebetulnya Mawar itu punya prestasi yang luar biasa, kita tahu 10 tahun yang lalu, mungkin berapa tahun yang lalu ya. Tapi akhirnya ini juga bisa menjadi sebetulnya kalau orang bule bilang itu adalah blessing in disguise. I see. Di tengah semua yang aduh kok begini, aku dikenal orang begini, tapi akhirnya kamu bisa comeback lagi, orang bisa inget lagi si Mawar Afi yang dulu gitu. Ironis sih, tapi jadi berkah sebetulnya buat kamu. Kamu ada perasaan begitu nggak? Ada. Karena yang sering saya ucapkan biasanya di pembukaan juga kan, kalau misalnya Mawar udah lama nggak ketemu, sangat disayangkan. Sekalinya ketemu gitu harus curhat-curhatannya begini ya, bukan Mawar kembali dengan single baru gitu. Tapi walaupun nanti akan ada single, tapi ada openingnya begini dulu, gitu. Jadi sangat disayangkan. Tapi bagaimanapun juga ini semua nggak ada yang kebetulan, Kamel. Pasti Tuhan sudah rancang, sudah buat. Ini adalah jalan hidup saya. Jadi karena saya cuma bisa berserah sama Tuhan dan saya juga miliknya Tuhan, ya dikembalikan lagi aja. Terserah Tuhan mau bawa saya kemana, saya percayakan hidup saya. Saya cuma jalanin aja, Kamel. Saya cuma bawa anak-anak, saya pegang erat tangan mereka, saya mau jalanin aja tanpa mau mikir gimana. Yang penting sekarang ini apapun yang saya lakukan alasannya untuk mereka, untuk anak-anak. Kan kamu tadi bilang ini akan menjadi podcast terakhir kamu di podcast aku, karena aku lihat kamu pernah keluar di podcastnya di TS Talk, di Ruben Onsu, Bunda Maya, di Bunda Maya dan Bunda Ashanti. Kata kamu udahlah, Mas Uya juga Mas Uya, udahlah cukup gitu. Sebetulnya gini loh. Sebetulnya Mawar tuh memang nggak mau terlalu banyak membicarakan tentang ini, karena lagi-lagi kadang-kadang ironisnya lagi perempuan itu selalu akan ada sisi yang selalu dianggap salah, ya.
even itu kasarnya kita mau jadi korban atau apa, tapi perceraian itu akan kembali ke kita yang salah gitu. Jadi sebetulnya Mawar tuh nggak mau terlalu banyak kuar-kuar tentang ini. Jadi bener-bener pengen 1, 2, 3 kali bicara udah. Yang terakhir. A aja, udah cukup untuk menutup vlog kita. What would you say to Arai and then Mireya and Kiraya. Bagus-bagus aja namanya. Mawar bikin semua ngarang. Wow, padahal Mawar ya. Simple. 3 orang anak ini yang saat mereka besar, mereka mungkin udah dewasa, mereka tuh pengen lihat ibunya seperti apa gitu. Ibunya tuh ngobrol-ngobrol sama Melanie, sama Uya-Uya. Iya. Bukan cuma sekedar ngobrolin Didi, tapi dan dengan perceraian ini, kamu pengen ngomong apa ke anak-anak? Iya. Apa yang Ibu lakukan saat ini semata-mata hanya untuk kebaikan kalian. Ibu memperjuangkan hak kalian. Ada hal yang mungkin nggak bisa, untuk sekarang nggak bisa terlalu dijelaskan, tetapi Ibu janji one day kalian ingin bertanya, Ibu akan menjelaskan apa adanya dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Nggak mau ada air mata, nggak mau. Jadi ya sudah, itu seperti pembelajaran aja untuk kita berempat, ya, termasuk Didi juga gitu ya. Ibu tidak pernah menginginkan kalian membenci ayah kalian, karena bagaimanapun juga yang harus kalian percayai, Didi itu sangat mencintai kalian. Kalau sekarang Didi belum bisa ketemu, kalian cukup tahu bahwa sebetulnya Didi ingin bertemu, ya. Dan itu yang selalu kamu sampaikan kepada Itu selalu saya sampaikan, cuma mungkin ada hal-hal yang membuat Didi saat ini belum bisa menghubungi kalian ataupun apalagi bertemu. Tapi Ibu percaya dari lubuk hatinya Didi yang terdalam, walaupun Didi tidak pernah bilang kepada Ibu, tapi Ibu percaya bahwa dia sangat merindukan kalian juga kok. Iya. Jadi nggak pernah untuk menghasut anak apa segala macam. Tidak pernah. Tetap yang kamu bilang adalah tidak pernah. Ibu dan Didi sayangnya akan selalu sama. Akan sama. Thank you sayang, terima kasih untuk berbagi. Thank you loh mengakhiri podcast bersama dengan aku, karena aku selalu menghargai semua orang yang mau membuka hati dan mau berbagi cerita. Dan aku juga belajar dalam rumah tangga, aku belajar dari kamu juga. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya juga ada hal yang baik dari obrolan aku sama Mawar. Yang nggak baiknya nggak usah diambil, ya. Yang nggak cocok sama kalian nggak usah diambil. Yang baiknya silakan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Right? Thank you very much for watching. I'll see you guys again on my next video. Bye.